Oke, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur gas mulia. Unsur-unsur gas mulia atau itu unsur yang disebut golongan 8A ya. Disebut gas mulia karena pada suhu normal unsurnya sangat stabil atau sukar bereaksi dengan zat lain. Kemudian unsur gas mulia tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, tetapi dalam keadaan bebas. Unsur gas mulia sangat stabil dengan elektron valensinya 8 yang disebut oktet, kecuali helium elektrovalensinya 2 disebut itu duplet. Unsur gas mulia memiliki harga energi ionisasi yang sangat besar dibandingkan unsur pada golongan yang lain. Energi ionisasinya yang sangat besar itu berkaitan dengan dia sudah stabil dengan 8 elektron pada kulit terluar. Kalau kamu ingat yang dimaksud dengan energi ionisasi ya. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron terluar. Karena sudah 8 elektron pada kulit terluar, nggak mungkin lagi dia melepas. Artinya dia sudah stabil. Sehingga dia memiliki energi ionisasi yang sangat besar. Oke, kemudian coba kita lihat ini sifat-sifat dari unsur gas mulia. Ya, pertama, kamu harus tahu unsur gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kalau kamu masih ingat lagi rumus dari unsurnya, helium, He, neon, Ne, kemudian argon, Ar, kemudian kripton, Kr, kemudian xenon, Xe, kemudian radon, Rn ya. Nomor atomnya semakin besar tentu ya. Nomor masanya atau massa atomnya juga makin besar. Konfigurasinya ya, untuk helium 1s2 dengan elektrovalensinya 2 untuk helium. Yang lainnya itu neon itu 8 elektrovalensi 2 tambah 6. Ini juga 2 tambah 6, 8 elektrovalensinya, 2 tambah 6, 2 tambah 6, 2 tambah 6. Jadi gas mulia dikatakan golongan 8A karena memang 8 elektron pada kulit terluar. Kalau kita lihat jari-jari atom, ini tentu dari atas ke bawah. Ya, karena urutannya kan helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Dari atas ke bawah. Kita lihat jari-jari 0,93, 1,2, 1,54, 1,69, 1,9, 2,2. Jari-jarinya semakin besar. Kenapa jari-jari dari atas ke bawah makin besar? Karena jumlah kulitnya semakin bertambah. Ya, ini kulit N sama dengan 1 kan? Ini N sama dengan 2. Ini N sama dengan 3. N sama dengan 4. N sama dengan 5. N sama dengan 6. Kemudian kita lihat lagi, energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, ya. Dari atas ke bawah ini energi ionisasinya itu akan makin kecil. Mengapa? Ya.
Dari atas ke bawah, jari-jari kan tadi makin besar, kan? Tadi jari makin besar. Kenapa jari-jari makin besar? Tadi kan karena kulitnya bertambah. Jari-jari makin besar, artinya gaya tarik inti ke elektron terluarnya itu makin lemah. Karena gaya tarik inti ke elektron terluarnya makin lemah, sehingga mudah melepas elektron terluarnya. Mudah melepas elektron terluarnya artinya energi ionisasinya makin kecil. Namanya mudah melepas elektron. Nah, kamu udah tahu bahwa energi ionisasi energi yang diperlukan untuk melepas elektron terluar atau elektron valensinya. Kalau mudah melepasnya, berarti energi ionisasinya makin kecil. Oke, kita lanjut. Kerapatan unsur dari atas ke bawah semakin besar. Kenapa makin besar? Karena massa atomnya yang makin besar. Massa atomnya makin besar dari atas ke bawah. Karena massa atomnya makin besar, berarti kerapatannya juga bertambah. Kita lihat di sini kerapatannya 0,18, 0,9, 1,8 sampai 10, makin besar. Kemudian kita lihat lagi titik didih, titik beku dari atas ke bawah makin besar. Kenapa makin besar? Tentu tetap berhubungan karena massa atomnya juga makin besar. Kalau massa atomnya makin besar, apa hubungannya dengan titik didih? Ternyata massa atom itu berbanding lurus dengan gaya London. Gaya London ini kamu udah pelajari di kelas 11. Gaya London itu gaya antar molekul. Ya. Jadi gaya London ini gaya antar molekul. Dalam hal ini molekul berarti gas mulia, ya. Gaya antar molekul gas mulia, ya. Gaya antar molekul atau gaya London itu makin besar, ya. Jadi gaya London itu berbanding lurus dengan AR-nya. Oke? Dengan makin besarnya gaya Londonnya, titik didih makin besar. Kamu lihat ya, makin besar walaupun semuanya min 268, min 245, min 185 dan seterusnya. Titik bukunya min 272, min 248, min 189, min 156 dan seterusnya. Makin besar. Kemudian kita lihat bagaimana gas mulia di alam. Yang pertama menduga bahwa gas mulia ada di alam adalah Ronald Rayleigh. Tetapi yang berhasil menemukan gas mulia itu secara spektroskopi adalah William Ramsay. Ramsay lah yang menemukan adanya gas argon. Dari kata argos artinya pemalas. Menemukan gas helium dari kata helios artinya matahari. Menemukan gas neon dari kata neos artinya baru. Menemukan gas kripton dari kata kriptos artinya bersembunyi. Menemukan xenon dari kata xenos artinya asing. Menemukan radon dari kata radiare artinya memancarkan sinar. Nah, gas mulia yang paling banyak di atmosfer adalah argon. Gas mulia yang paling banyak di alam adalah helium atau He. Nah, kemudian kita lihat lagi pembuatan gas mulia. Gas mulia diperoleh dari udara dengan cara penyulingan bertingkat atau distilasi, ya. Dengan cara udara diberi tekanan tinggi, kemudian suhu diturunkan sampai semua komponen menjadi cair. Saya ulangi, udara diberi tekanan tinggi, kemudian suhu diturunkan sampai semua komponennya menjadi cair. Kemudian tekanan dinaikkan perlahan-lahan dan menaikkan suhu sehingga nanti gas akan terpisah sesuai dengan titik didihnya. Jadi pemisahan zat lewat distilasi bertingkat atau pemisahan gas mulia lewat distilasi bertingkat.
Ada reaksi pembuatan gas mulia, contohnya nih untuk menghasilkan radon, itu dari radium dengan memancarkan helium. Orang yang pertama berhasil mensintesis gas mulia adalah Niels Barlet. Setelah Niels Barlet berhasil mensintesis gas mulia, yang tadinya senyawa-senyawa gas mulia itu tidak ada, dia dalam keadaan bebas, akhirnya ditemukanlah beberapa senyawa dari gas mulia. Seperti XePtF6, yang dihasilkan dari xenon ditambah PtFF6 menjadi XePtF6. Senyawa lainnya yang berhasil disintesa banyak, ada xenon difluorida, xenon tetrafluorida, xenon hexafluorida, krypton difluorida, radon tetrafluorida. Ya, kamu udah tahu lah, xenon Xe difluorida berarti F-nya 2. Xenon Xe, F-nya ada 4, tetrafluorida. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk molekul dari senyawa gas halogen. Tadi senyawa yang berhasil disintesa XeF2. Tadi kamu udah tahu bahwa Xe dengan nomor atom 54, konfigurasinya seperti ini. Atau kalau kita tulis sama aja sebenarnya, ini 54 xenon. Konfigurasinya tadi Kr, boleh kita tuliskan sesuai dengan urutannya, ya. Jadi 4D10, 5S2, 5P6. Inilah elektron valensinya. Elektron valensinya adalah 8. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, ya, xenon itu 8 elektron valensi. Ini 1, bisa kita gambarkan sini 2, 3, 4, ya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tadi ini konfigurasinya, ya. 4D10 berarti ini 5S2, yang ini ya. Ini adalah 5P6, ya. 5P6. Xenon mengikat 2F, ya. Sehingga dari 5S 5P di sini kan ada sebenarnya, tapi masih kosong orbital D, ya. Ini orbital D, ini 5D. Karena xenon mengikat 2F, jadi harus disediakan 2 orbital setengah penuh. Ini namanya orbital 2 setengah penuh. Atau berisi 1 elektron. Pindahlah 1 elektron dari 5P ke 5D. Jadi ini tadi 5S, 5P, ini jadi 5D. Disinilah masuk F-nya, ya. F. Orbital 5S, 5P, dan 5D tentu berbeda tingkat energinya, sehingga dia mengalami hibridisasi. Masih ingat, ya? Hibridisasi itu adalah penyatuan tingkat energi yang berbeda menjadi tingkat energinya sama. Yang tadinya 5S, 5P, 5D, tingkat energinya berbeda, mengalami hibridisasi sehingga jadi 1. Tingkat energinya inilah S, ini P, inilah D. Sehingga hibridisasinya adalah, ya, sp3d, sp3d. sp3d bentuk molekulnya itu adalah linear. Coba kita lihat linearnya seperti apa. Saya ulangi, tadi xenon itu kan 8 elektron valensinya. Inilah struktur Lewisnya. Dia berikatan dengan 2
F ya. Nah, sehingga inilah F. Nah, kemudian inilah F. Ya, inilah F. Tadi xenon punya 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian yang 6-nya ada di sini. Kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini. Tahu kalau kita gambarkan itu, jadi dia xenon begini. Ini sepasang satu garis. Ini sepasang satu garis. XE F F. Atau inilah dia. Ini XE-nya, ini F, ini F. Elektron bebas yang ini, nah ini dia. Elektron yang bebas yang ini. Elektron bebas yang ini ya. Jadi bentuk dari XE F linear ya, ini linear. Itu bentuk molekulnya. Ini sudut antara pasangan elektron bebas dengan XEF, ikatan XEF. Itu sudutnya 90 derajat. Ini sudut 120, ini sudut 120, itu adalah sudut antara pasangan elektron bebas yang satu dengan yang lainnya. Tetapi bentuk molekulnya adalah linear ya. Tetap XE F2, bentuknya lurus atau linear. Kita ambil satu lagi, XE F4. Di sini XE mengikat 4F. Ya. Nah, tadi xenon konfigurasi seperti ini. Kalau kita tadi tuliskan sama aja seperti ini ya, KR 4D 10 5S2 5P6. Nah, inilah dia. Ini yang 5S2, ini 5P6. Nah, kemudian di D di sini masih kosong ya. D-nya kamu udah tahu bahwa D itu terdiri dari 5 orbital. Inilah 5D. Karena XE mengikat 4F ya, sehingga harus disediakan 4 orbital yang setengah penuh. Sehingga dari mana diperoleh 4 orbital yang setengah penuh atau berisi elektron tunggal? Ya ini. Pindahlah elektronnya satu ke sini, kemudian dari 5P pindah ke 5D. Nah, inilah tadi 5S, ini tadi 5P, ini 5D ya. Terjadi hibridisasi atau pembastaran. Tingkat energi 5S, 5P, dan 5D itu sama. Terjadi penggabungan atau pembastaran menjadi tingkat energinya sama. Inilah S, ini P, kemudian ini D. Nah, inilah tadi 5S, 5P. Nah, di sini tadi masuk F, ada 4 ya. Ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini jadi penuh ya. Nah, inilah S-nya, inilah P-nya, inilah D-nya. Sehingga hibridisasinya sp3 di 2. Nah, sekarang kita lihat tadi xenon itu ya. Xenon itu dengan 8 elektron valensi ya. 8 elektron valensi. Beginilah posisinya. Sini 1, 2, 3, 4. Ada 8, di sini ada 2, di sini ada 2. Dia berikatan dengan 4F. Sila F. Sila F. Sila F. Di sinilah F. Nah, kalau kita gambarkan ini sepasang satu garis, sepasang satu garis, sepasang satu garis, sepasang satu garis. Berikatan, tentu inilah yang bebas. Nah, kalau kita gambarkan dia xenon. Nah, inilah F. Ini F. F. F.
Inilah elektron bebasnya. Sehingga bentuk molekulnya dikatakan dia bujur sangkar. Ini lebih jelasnya ya. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Inilah elektron bebasnya ya. Ini dua pasang elektron bebas sama dengan ini. Inilah yang terikat. Jadi kalau kamu lihat ya, XeF4 bentuknya adalah bujur sangkar. Oke, sampai di sini untuk pengenalan tentang gas mulia. Semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.